semuanya, jumpa lagi di Karir Nesia. Jadi, kali ini kita akan membahas bagaimana cara agar recruiter tertarik untuk membaca CV kalian. Sebelumnya, kalian udah baca CV kalian, apakah CV kalian menarik? Nah, berikut beberapa tips untuk membuat CV kalian dibaca oleh recruiter dan terlihat lebih menarik. Yang pertama adalah based on experience. Jadi recruiter tahu apakah kalian cocok atau tidak untuk masuk dalam perusahaan tersebut. Nah, itu berdasarkan dari experience kalian yang kalian cantumkan di CV. Jadi pastikan ketika kalian mendaftar itu udah sesuai dengan based on experience kalian. Meskipun misal saya seorang seni rupa, tapi saya punya pengalaman sebagai UX designer meskipun internship. Nah, itu kalian juga bisa mendaftar ke UX designer untuk apply lamaran pekerjaan. Tapi ketika saya seni rupa, kemudian tiba-tiba saya pengen menjadi UX designer. Meskipun saya punya bidang pengalaman di seni rupa, tapi itu tidak cocok. Kalian harus internship dulu untuk mengembangkan skill kalian. Jadi, kalau kalian melamar pekerjaan, pastikan based on experience kalian sama. Itu yang paling penting, karena recruiter tahu, oh anak ini tidak mulai dari nol lagi. Setidaknya kalian punya basic-basicnya. Itu cantumkan di CV ya, based on experience. Ada banyak seperti internship bisa kalian cantumkan, kemudian keorganisasian bisa kalian cantumkan. Nah, itu hal pertama yang harus kalian cantumkan. Jadi based on experience kalian harus ada di situ. Harus tertata di CV kalian dan harus lengkap ya. Jadi recruiter tahu apakah anak ini cocok atau tidak di lamaran pekerjaan yang dia apply tersebut. Nah, cocok tidaknya itu tergantung dari based on experience itu tadi, oke? Yang kedua adalah visual design. Jadi kalian harus memperbaiki visual design kalian. Buat visual design kalian lebih ciamik lagi. Karena recruiter hanya butuh waktu maksimal 3 menit untuk melihat CV kalian. Kalau desainnya udah jelek, otomatis udah ke skip CV-nya. Meskipun kalian punya pengalaman yang menarik. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi, perbaiki visual design kalian. Nah, jadi semangat untuk memperbaiki visual design CV kalian. Namun, jangan terlalu colorful. Karena bersemangat, nanti terlalu colorful. Bisa sampai 3 warna, 4 warna, bahkan full dengan color. Nah, itu menurut saya kurang untuk terlihat profesional. Jadi, maksimal hanya 2 warna aja ya. Kemudian, untuk font, gunakan font yang biasa, yang formal, yang bagus lah, yang jangan font-font keriting, jangan font-font yang sulit dibaca, karena ingat, jelas dalam CV itu adalah hal yang sangat penting untuk kalian apply lamaran pekerjaan. Jadi ingat, visual design kalian harus bagus ya, harus ciamik lagi. Perhatikan fontnya, bisa dibaca apa belum. Perhatikan tampilan warnanya, baik atau tidak. Pastikan CV kalian itu terbaca dengan jelas, visual desainnya bagus, kemudian fontnya juga bagus, seperti itu ya. Karena justru ketika saya melihat beberapa review CV yang masuk ke info@karirnesia, mereka sebenarnya ingin mendesain CV sebagus mungkin, ingin mendesain CV semenarik mungkin, namun tampilan warnanya terlalu colorful, ada merah, ada coklat, ada hijau, dan dimasukkan dalam satu lembar halaman. Itu saya rasa kurang maksimal untuk kita sebagai reviewer bisa membaca CV kalian itu. Jadi perbaiki tampilannya, hal itu sangat penting daripada kalian menambah warna-warna yang seharusnya tidak dimasukkan ke dalam CV tersebut. Seperti itu ya. Jadi perbaiki visual design. Kalian bisa menggunakan jasa visual design ataupun kalian bisa mendesain CV kalian sendiri seperti itu. Yang ketiga adalah hindari CV seperti koran, apalagi ketika kalian masih dalam tahap entry level. Kalau dalam tahap entry level itu maksimal 1 lembar aja, karena kebanyakan yang udah profesional itu lebih dari 1 lembar karena mencantumkan pengalaman-pengalaman pekerjaannya, seperti pernah menjadi lead projectnya apa gitu kan. Nah, kalau kalian masih dalam tahap entry level, maksimal 1 lembar aja. Dan hindari informasi seperti koran, jadi TK, SD, SMP kalian nggak usah dicantumin. Kemudian hal-hal yang bernarasi terlalu panjang nggak usah dicantumin. Nah, kebanyakan itu di profil, narasinya terlalu panjang, memperkenalkan dirinya terlalu panjang, padahal itu menurut saya poinnya masih kurang. Jadi jangan gunakan narasi yang terlalu panjang. Hal itu akan membuat CV kalian terlihat seperti koran dan recruiter malas membacanya. Alangkah baiknya gunakan narasi yang padat. Kalau untuk profil maksimal 4 kalimat, dan itu sangat padat ya. Rumusnya seperti siapa, kemudian jurusan apa, dari kampus mana,
kemudian yang ketiga keahlian, dan yang keempat adalah interestnya. Kalau di profil seperti itu. Nah, kalau untuk di pengalaman, kalian bisa gunakan lebih dari 4 kalimat tadi, bisa 5 atau 6 kalimat. Cuman, gunakan hal itu secara padat gitu. Jadi, keterangan kalian di narasi itu sangat padat gitu, tidak membuang-buang dan tidak basa-basi seperti itu. Yang keempat adalah wajib isi kontak center kalian. Nah, ini sangat disayangkan kan, beberapa CV itu masuk justru tanpa kontak center. Ya, mungkin ini masih dalam tahap review, cuman lihat lagi di CV kalian apakah sudah ada kontak centernya, seperti nomor handphone, alamat rumah, email. Nah, itu pastikan sudah ada di CV kalian apa belum. Ini standar sih, kalau lebih dari ini bisa LinkedIn, bisa IG, bisa sosial media kalian, Twitter. Nah, dan itu yang harus kalian cantumkan di CV kalian. Jadi pastikan kontak center kalian ada di CV kalian. Kan sangat disayangkan kalau kandidat udah sangat bagus, tetapi kontak centernya nggak ada. Jadi mau ngubungin kalian di mana gitu. Pastikan kontak center kalian itu ada di CV dan itu aktif dihubungi, baik dihubungi nomor maupun dihubungi via WA. Pastikan hal tersebut udah ada di CV kalian ya. Yang kelima adalah gunakan the power of review. Jadi gunakan teman-teman terdekat kalian ataupun keluarga kalian untuk melihat CV kalian. Lalu notice ke mereka kalau kalian menerima kritik dan saran. Jadi nanti akan masuk beberapa point of view baru dari CV kalian. Misal kurang ini, kurang itu. Jadi kalian tahu pandangan bukan hanya dari kalian aja. Kalau kalian berminat, kami juga mereview CV-CV yang masuk. Akan tetapi tidak semuanya terbalaskan, dan pastikan kalau kalian mau data kalian aman, kalian bisa tutupin email, kemudian bisa tutupin foto kalian, kemudian bisa tutupin kontak center kalian, nggak apa-apa. Jadi gunakan the power of review tersebut, bisa dari orang dan teman-teman. Nah, kalau CV kalian mau direview oleh kami, kalian bisa kirim emailnya ke info@karirnesia. Dan kalau kalian ingin menjaga privasi kalian, sangat disarankan untuk mengosongi kontak center dan foto kalian. Karena beberapa kandidat prefer untuk melakukan hal tersebut, untuk menjaga privasi dari calon kandidat tersebut. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau direview, akan tetapi ingin tetap privasi kalian terjaga, bisa kalian tutupi kontak center dan foto kalian. Yang keenam adalah make it simple. Jadi buat CV kalian sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, akan tetapi sangat padat informasi yang dibutuhkan. Jadi nggak perlu basa-basi, apalagi di profil terlalu banyak basa-basi biasanya. Kemudian di SD, SMP, pendidikan itu nggak usah. Kemudian di pengalaman pekerjaan, kadang ada yang terlalu basa-basi, terlalu general yang dilakukan. Itu gunakan hal-hal yang padat yang masuk ke CV kalian. Nah, yang paling terakhir adalah tetap apply. Ketika kalian sudah ada komponen menarik yang seperti saya jelaskan di awal tadi, silakan kalian apply lamaran pekerjaan sebanyak mungkin. Bisa sehari minimal 10 kali ataupun 15 kali. Semakin banyak jaring ditebar, semakin besar kemungkinan kalian untuk mendapat pekerjaan. Terima kasih sudah menonton channel ini, tetap semangat dan bye-bye!